kita melanjutkan cerita tentang Rinjani, tentunya di Jejak Misteri Arila Production. Jangan lupa di subscribe, bro. Dia lebih senior dari saya. Sebelum ada tenda, belum ada apa, kita pakai terbal dulu sana, naik kiril aja kita nyewa dulu. Dibilang kapok, ya juga. Dibilang enak, ya juga. Sebenarnya Rinjani ini indah. Tahun 2002-an itu kan masih belum ada peralatan lengkap Gitu. berarti Awalnya tahun 2002. itu pernah jalan malam juga? Pernah, aku lewat Teworean. Iya. Penghuni-penghuninya itu juga banyak. Iya. Serem-serem. Rencana jalan malam seperti apa? Kalau malam begitu apa yang dilakukan gitu? Iya, memang kalau kita kata orang tua dulu ya, kalau kita jalan malam itu seharusnya kan itu kan lebat, hutan lebat. Iya. Mistis itu banyak. Orang hutan itu banyak. Iya. Penghuni-penghuninya itu juga banyak. Iya. Serem-serem. Itu kalau kita enggak bawa sejenisnya seperti apa namanya, daun kelapa itu. Iya. Daun kelapa kering itu kita Iya. bawa. Nah, kita bawa banyak, bukan satu, kita bawa. Kata orang dulu bawa banyak. Nah, itu belum ada senter pun 1-2 orang yang bawa. Iya. Jadinya kita sebagiannya itu bawa Daun kelapa yang kering itu. udah dibakar. Iya. Nah, dibakar, nah itu udah dibawa. Itu udah boleh mati itu. Soalnya kalau dia mati, salah satu di atas grup itu ada yang hilang. Wih, ini kejam deh. Iya, Berarti kalau daun api ya istilahnya ya, itu nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Mati langsung bakar lagi. Mati langsung bakar lagi gitu. Pokoknya kapan aja kita tembus hutan itu, barulah boleh kita matiin lah sebentar. Kita istirahat, matiin lah sebentar gitu. Itu pun istirahatnya itu harus cari kayu bakar lagi buat api unggun. Iya. Itu api unggun juga katanya nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Dan kata orang tua dulu, nah ini kalaupun itu mati, jangan sampai salah satu orang yang semuanya ikut itu ada yang lepas semuanya gitu. Ya harus ada yang terjaga. Ada yang terjaga 2 orang 3 orang gitu. Api itu harus tetap ada. Soalnya tuh begitu udah mati apinya itu udah penghuni hutan itu udah dekat semua. Oh, berarti kalau kita secara logika nih ya, berarti yang ada di makhluk sakral yang ada di situ itu kalau ada sumber cahaya atau ada api itu mereka nggak berani dekat. Dia jauh. Tapi begitu dia mati langsung udah dekat. Dia itu antara semua yang kelompok 8 kelompok itu, salah satu ada yang hilang, tumbal katanya. Soalnya kenapa? Dulu kan masih angker-angkernya dulu. Terus nggak boleh kita itu kalau udah jalan nggak boleh hadap belakang. Berarti jalan ke depan ya, lolos gitu. Lolos terus ke depan. Nggak boleh noleh gitu. Nggak boleh noleh, apalagi teriak panggil teman misalnya, "Oi, Toge," misalnya gitu kan. Misalnya nama gitu ya. Iya. Panggil nama. Toge itu nggak akan pernah kelihatan. Tapi yang kelihatan itu Toge yang menyerupai Toge. Berarti misalnya kita panggil teman kita nih, namanya Rudi contohnya ya. Kita panggil Rudi gitu. Dia hilang. Bukan hilang. Bukan Rudi yang kita panggil itu. Oh, Yang tampak gitu. Yang tampak itu jin, makhluk halus lah gitu. Oh, Menyerupai berarti si Toge. Nah, nanti kita sama dia. Tapi jalannya lain. Dibelokin berarti. Dibelok ya. alamnya dia lah gitu. Oh begitu. Wih, serem juga sih. Bisanya gini ya. Kita jalan nih rame-rame nih. Rame-rame terus kita panggil teman kita. Karena panggil nama. Ya, panggil nama. Itu akan datang orang lain. Mirip wajahnya seperti orang yang kita panggil. Ya, semua. Nah, terus itu kita ikutin nanti. Ikutin dia. Padahal kita nggak ikutin rombongnya dia. Oh. Ikutin dia. Misalnya Itu kita sendiri. Iya, misalnya Berarti kita keluar dari jalurnya dia. Maksudnya dari teman-teman itu kita akan keluar sendiri berarti. Enggak, kita turutin yang Toge tadi itu, yang menyerupai Satu kombi bukan itu satu. sendiri. Oh. Misalnya gini kan, kita berjalan 4 orang atau 8 orang. Iya. Kan di antara 8 itu ada yang kuat kan? Iya. Ada yang kuat, berapa orang yang kuat, ada yang lemes kan? Yang ketinggalan. Ketinggalan lah istilahnya, ada yang ketinggalan. Jaraknya kan jauh banget kan, karena hutan. Jadi antara kelihatan teman itu. Iya, sama pepohonan apa gitu ya. Akhirnya kita Kita panggil. Kenapa? Ada teman takut kan? Iya. Takut, akhirnya
panggil teman. Panggil teman yang Ya. di depan itu Siapa aja ceritanya. yang kelihatan di depan itu. Iya. Panggil misalnya, Rudi, tunggu Iya. Rudi tunggu. Ah, datang, Kamu terang benar ditunggu. ditunggu. Sama Rudi itu. Tapi bukan dia. Aku bukan. Oh, berarti itu yang kebanyakan mungkin yang buat orang tersesat. Iya, iya gitu ya. benar. Banyak orang tersesat itu memang itu. Dan jalurnya itu juga setapak. Setapak itu berarti dia kecil lah. Segini lah, anggaplah segini lah jalan Iya. itu. Nah jalan itu satu jalur aja. Kadang-kadang ada jalur yang lain tapi enggak kelihatan, enggak iya. kelihatan apa tanah. Iya. Ada kelihatan semak-semak sedikit, ya. Dan ada jejak-jejak sedikit gitu. Iya. Nah, nanti kan ada yang kesasar seperti itu nanti jalur yang itu dikirain teman lihat sana nanti itu banyak jatuh gitu, jatuh kesesat, jatuh mati udah. Karena kalau kita lewat jalur lain itu tebing. Tebing semua. Makanya dulu itu kata orang tua dulu yang naik, kamu itu bersyukur gitu. Naik sekarang itu kan bersyukur. Karena kenapa? Naik sekarang itu udah tidak begitu mistis katanya. Iya. Kalau dulu kamu naik katanya, Iya. mungkin kamu nangis katanya. Iya. Dan kenapa? Di samping kamu itu ilalang itu udah ada kelihatan orang. Tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi. Hutan lagi katanya. Hutannya tuh lebat, bukan hutan kecil sekarang. Ada sekarang kan banyaknya tebak. Oke. Jadinya ya syukurlah kamu karena naik. Kalau dulu kamu naik mungkin nangis udah kamu. Setelah itu masnya ke Renjani itu tahun berapa lagi? Kan? Tahun 2006. 2006. Iya, 2006. Tahun 2006 itu masih 2006 itu masih Belum terlalu juga ya, belum juga masih lebat mistis juga. lah gitu. Masih mistisnya, masih sekali. kental ya. Kental sekali misalnya sampai aku tidak bisa berani ngomong apa-apa lah. Keluar tenda pun aku tidak berani. Soalnya dulu waktu 2006 itu tidak ada kompor. Namanya kompor seperti ini tuh tidak ada. Iya. Kita pakai kayu dulu. Kita harus bawa Untuk ke masaknya, itu masaknya. Pun tendanya itu pun tenda, aduh pokoknya Masih ada darurat lah, darurat tenda-tenda ya. darurat lah. Kalau hujan ya hujan, basah gitu. Itu banyak juga yang berangkat waktu itu ya, banyak juga. Banyak. Yang punya tenda juga banyak waktu itu. Cuma Iya. kita kan Ya maksudnya masih persiapan masih, ya, masih ini ya. persiapannya belum begitu matang lah. Terus masnya pasti punya cerita dong yang di atasnya yang kan ada tadi ada pos 2, ada pos 3 Iya. gitu. Iya, ada cerita. Dari pos 2 itu waktu itu saya berjalan berapa orang rombongan lah gitu loh. Ya. Sampai saya ditinggal sama Mas Aceng ini. Sampai tinggal Mas Aceng. Oh pokoknya saya ditunggu di pos 3. Sama Mas Acehnya. Iya. Dia duluan jalan. Iya, dua jalan semuanya rombongannya itu. Terus Saya tunggu temen 2 orang. iya. Yang namanya Tuki Bulan 1. dulu kita samaan Sebenarnya Ya, sama jalan. Samaan tadi satu rombongan awalnya ya. Awalnya begitu saya sampai pos 2 kan istirahat lah segitu. Begitu jam 5 sore ini jam 5 sore. Iya. Temen yang saya satu rombongan sama temen yang satu tenda lah gitu. Iya. Belum datang. Namanya Toki itu belum datang dia. Iya. Akhirnya ditanya lah sama Mas Aceh, ayo jalan katanya. Saya bilang tunggu teman dulu, Mak Toki dulu Iya. belum ada nih, jam 5 belum datang ini, kasihan nanti nggak ada tenda begitu. Kalau gitu ya udah, kamu tunggu aja, saya tinggal aja, nanti saya tunggu di pos 3 gitu. Iya. Terus dia tunggu di pos 2. Saya tunggu di pos 2. Waktu di pos 2 itu belum begitu ramai orang, masih 2-3 orang lah. Iya. Di pos 2, sedangkan di pos 2 itu kan memang mistis sekali di pos 2 itu. Oh gitu. Iya, karena di situ ada kuburan di situ. Ada beruga lah. Iya. Ada beruga. Di dekat beruga itu ada kuburan tuh, bekas kuburan bisa. Jembatannya tuh pokoknya angker sekali. Kalau ada kuburan berarti ada kampung dong di situ. Di pos 2 Enggak ada. Tidak ada. Sebenarnya itu pendaki yang meninggal sebenarnya. Iya. Oh. Zaman waktu dulu kata orang tua dulu, orang-orang dulu lah. Semasanya lebat-lebatnya hutan. Iya. Itu kan kalau orang mati dulu sana kan nggak bisa dibawa pulang itu. Iya, enggak bisa. Iya. Berarti ditanam di Ditanam sana. Di langsung sana, di situ. dikubur di sana ada. Di pos 2 itu. Iya, di pos 2 itu. Dikubur di pos 2 itu. Makanya di sana itu di jembatan tuh angkernya banget. luar biasa memang. Cuman saya enggak pernah cuman dari cerita teman-teman ada pohon di sana itu satu besar. Iya. Nah, di sana sering mereka ngelihat ada yang
di atas pohon itu ada yang bergelantungan modelnya anunya di sana Penampakan. penampakannya. Yang di pos 2 itu. Cuman alhamdulillah saya tidak pernah melihat gitu. Iya, iya. Ini kalau pengalaman saya apa nih? Iya. Begitu saya begini, saya ceritain lagi ya, lanjutin ceritanya ya. Iya. Begitu saya ditinggal sama Mas Aceh, Iya. ditinggal, istilahnya ditinggal, ditunggu aku di pos 3, Hmm. ditunggu aku di pos 3, akhirnya lagu lah buat tenda lah di situ. Buat tenda biasanya Itu berapa orang? saya sendiri buat tenda. Berarti nungguin sendiri di situ. Nunggu Sendiri sendiri. dia. Aku ini. Oh iya iya. Iya. Tapi ada sih ya yang buat Yang- tenda, yang- tapi agak yang jauh. lain jauh. Ya, Agak jauh gitu. Iya. Nah, jaraknya sini sampai timur Ada, sedikit. Sekitar 10 meter 10 meter lah. Aha. Bisa 2 orang 3 orang lah buat tenda. Nah, saya nunggu di pas di dekatnya itu bekas kuburan itu. Oh berarti maksudnya buat tenda di sebelah kuburan. Nah, setelah kuburan lah istilahnya. Iya, Dekat kuburan, bekas iya. kuburan. Di tenda, begitu saya bikin tenda, tak saya nunggu maghrib belum datang juga. Iya. Belum datang kok. Saya telepon. Halo, saya bilang gitu. Mana? Masih di pos 1 kan? Loh, Cuma ada sinyal di situ. Di pos ada dua. besar ini. Oh. Memang masih ada sinyal kalau Masa? sampai di pos Di 2. pos 2 masih ada ya. Kalau udah Ah. sampai Pelawangan udah ada sini. Oh gitu. Ya begitu saya panggil, masih di pos 1 katanya. Kalau gitu Sakti, kalau gitu saya bohongin sama dia. Hmm. Kalau kamu udah cepet-cepet, saya tinggal kamu sebenarnya. Saya Ya. mau kejar teman ini di pos 3 saya bilang gitu kan. Ah. Jam 6 itu, Iya. jam 6 udah mau maghrib kan. Iya. Saya di situ ada antara berani dan tidak berani. Sendirian. Dia soalnya. sendirian masalah. Apalagi saya dekat Iya. dengan yang itu. Soalnya itu di situ tempatnya yang agak Yang angkernya di situ. ya angker, Ya? terus tempatnya bikin tenda itu agak lumayan bagus lah gitu, landak Iya. Landai dia. landai Ah. landai landak begitu. Begitu saya buat tenda radio sendiri saya buat tenda. Begitu buat tenda saya langsung masuk. Sebegitu masuk, stret, Tutup tendanya tutup tenda langsung. terus gitu. Nggak berani keluar. Nggak berani keluar. Saya ini antara tidur dan tak tidur Ya, di dalam. di dalam. Begitu saya agak setengah tidur, Mau aku kelelep lah. mau kelelep lah gitu. Ah. Dibilang kelelep, nggak kelelep lah, dibilang Iya. ya pokoknya setengah tidur lah. Ah. Begitu saat itu tenda itu digebuk, Bergerak. Ya. bukan bergerak, digebuk. Nah, di Kayak di- dipukul-pukul. pukul, Nah. mas, Iya. mas gitu. kayak Ah. digoyangin. Kayak berinding. Bener, Ah. saya digebuk, mas. Saya bilang gitu kan. Iya. Tak kira itu toki, Iya. mas. Dia bilang gitu. Iya. Diam lagi saya. Nggak usah ganggu, ayo. Dia bilang gitu. Atau kira tuh ada tamu apa yang Iya. kesenggol atau apa, Iya. tenda gitu. Ah. Lagi 3 kali ini. Mm-mm. Begitu ya, mas bangun. Begitu saya bangun, di dalam tenda tuh segini jaraknya. Dia udah ada di Dekat dalam. sekali berarti. Di dalam tenda gini, ngangkang dia. Udah dalam tenda. Udah di dalam tenda gini segini ya. Gini. Kayak berinding goblok. Tenda sendiri. Tapi aku ini nggak mau cerita sama Iya, si Toki sama teman-teman. Iya, iya, Nggak mau iya. cerita sama teman. Takutnya mereka takut Itu dari. takut. Saya ini sebenarnya mau lari. Ah. Saya mau lari, tapi nggak berani lari gitu. Hah? Keluar nggak berani. Apalagi udah mau kencing. Udah berani sudah. Waktu itu kan jaraknya segini, perempuan lagi. Terus modelnya tuh seperti apa? Wajahnya itu cantik Iya. banget wajahnya. Ah. Cuman dia pakai kebaya segini sebab gini lah kebaya. Nah, Tapi anggota badan lengkap. Kemben itu istilahnya, Ada bukan kemben, kebaya. ada kemben. Kemben. Dia kan tidak pakai baju, dia pakai. Oh yang ini ya baju adatnya Lombok ya, Lombok, ya, baju adat kemben. Sasak ya. Terus tapi yang di sebelah sini itu warna biru, warna hijau. Badannya. Enggak, Anunya, Kembennya. kainnya. Oh kainnya kembennya warna ya. kain. ya segini Ya. sampai segini lah sih. Seperti sini. Kalau tidak salah saya lihat si yang di sebelah kiri sini dada itu Ah. hijau warnanya. Hijau. Ada kuning di sini. Ah. Terus ada kembang-kembang lah di sini tuh Iya, kayak nyongkolan kayak apa pengantin gitu ya. pengantin itu. Ah. Begitu saya dibangun ini ketiga kalinya itu Langsung. jaraknya itu segini dari mata saya. Berarti dekat sekali berarti. Dekat sekali saya bilang gini. Langsung gitu. Langsung dia apa itu saya bilang gitu kan. Ah. Sekelebatan bayangannya itu lari. Set, gitu. Oh dia langsung keluar dari tenda. Keluar kelihatan langsung bayangannya itu seret, gitu langsung lari. Hilang. Saya kayak gini, segini lari, langsung kayak gini lari. Satu tuh tenda tidak berani saya buka. Ah. Tidak berani saya buka bener. Tapi Ini jam waktu dia keluar tuh tendanya enggak terbuka ya. Nggak terbuka. Berarti dia nembus ya, nembus tenda itu. Ya. Tapi ini bukan untuk menakuti Iya, nakutin bukan, teman-teman bukan. ya, karena itu Sebagai kan itu dulu ya, waktu Iya. masih
masih 2006 ya, masih sepi ya, Iya. di Jalan Kerenjani masih sedikit orang. Sekarang jalan sudah bagus, sudah Udah rame bagus, gitu. udah rame. Lalu lalang itulah mau nginep. Sekarang kalau sudah musim pendakian ya di bulan Agustus. Agustus sampai 17-an. ke atas itu sudah rame. Sudah rame ya. Tamu Udah- dari udah luar. takut udah rame. nggak ada ya. Ya, Insya Allah. Ya. Yang penting kita niat aja. Oke Mas, lanjut. Ya gimana? Iya. Kalau masalah pengalaman saya itu memang Terus banyak. waktu itu jam berapa datang temennya? Jam kalau nggak salah jam 8 kayak ya. Malam. Malam jam 8-an. Mm-mm. Jam 8 habis sisa lagi udah bisa udah lewat. Itu akhirnya tetap nginap di situ atau Tetap jalan? nginap. Oh berarti. Soalnya kalau kita mau jalan dia nggak kuat. Udah. Oh gitu. Berarti Akhirnya, istirahat di ya, situ. istirahat lah saya. Istirahat saya. Tapi nggak mau cerita. Diam saya. Iya. Ayo tidur sambil. Ha-ha. Lanjut dari istirahat ya. Berarti bangun paginya jam berapa berangkat lagi? Jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 Jam siang. 10. Siang. Terusnya itu langsung ke pos 3 berarti. Langsung pos 3. Dari Udah teman-teman udah di pos 3 itu saya berangkat jam 10 pagi dari pos 2. Teman-teman udah siap mau berangkat. Oh berarti nyampe pos 3 Udah teman mereka sudah mau berangkat. udah mau berangkat semua. Terus gimana jalan keluarnya? Ya udah, Istirahat. Istirahat tetap saya istirahat. Ditinggal lagi. Ditinggal ditinggal lagi terus pokoknya. Sampai ke Pelawangan udah nggak ketemu lah. Iya. Pokoknya aku berdua bertiga aja terus. Oh, bertiga. Mas Aceh udah hilang, udah Mas Aceh nggak tahu betul ke danau ataupun nggak tahu Mas Aceh hilang. Itu dari perjalanan yang itu, aduh, dibilang enak-enak, dibilang enggak juga enggak. Makanya kok bisa dibilang enak-enak enggak Nah, enggak. di sana itu ada Bukit Penyesalan namanya di sana. Nah, itu. benar. Itu lokasinya di Nah, itu lokasinya di setelah pos 3. Setelah Iya, pos setelah pos 3 tiga. di Cemaresiu 1000. Iya. Oh kalau bahasa sini Cemaresiu ya. Cemaresiu ya. kenapa Di dibilang sana Bukit itu- Penyesalan? Taruh Mas ya. Ya, ayo. Kenapa dibilang Bukit Penyesalan di sana? Iya. Nah, karena bukitnya itu 7 bukit kita lewati. Nah, bukitnya itu dari bukit 1, 2, 3, 6 sampai 6, 7 itu barulah sampai kita ke Pelawangannya. Oh gitu. Makanya dibilang Bukit Penyesalan. Bukitnya bukan lendak-lendak, pokoknya terjang terus. Berarti begini terus. Ini Mas Aceh ini pernah sakit ini. Ya. Ini. Memang mau balik Udah jauh. Mau balik mau Naik. lanjut juga jauh. Lanjut bukan jauh. Ya. Tenaga yang habis. Oh Karena jalannya gitu. terjal. Makanya dibilang Bukit Penyesalan. Iya. Menyesalnya di situ ya. Asalnya di di sana. Oh Ya, gitu. mau naik di sana tuh banyak orang terjal, mau turun cedera jauh. sana tuh. Hmm. Di sana itu banyak yang cedera. Di Bukit Penyesalan ini. Penyesalan tuh. Cedera aja ada cedera kaki lah. Kecelakaan apa sih? Keseliu. gitu. Keselio atau lalici apa namanya? Luka-luka. Oh di situ. Sepatu itu enggak ada yang utuh sudah. Udah sampai situ. Kalau udah sampai situ. Soalnya jalurnya itu terjang, ada akar-akar. Kayaknya merangkak lah kita jalan itu. Iya. Iya. Dari Bukit 1 ada agak landai naik terus lagi ke atas. Di landai dikit naik. Naik. landai Pokoknya dikit, naik, gitu. aku bilang pokoknya sampai 7 bukit gitu lah. Iya. Itu enggak ada yang lendak. Nggak ada yang landai, berarti gini terus ya. Ada terus. Sampai terakhirnya di mau Pelawangan itu baru terjang itu merangkak kan Mas ya? Iya, Merangkak kita jalan. itu yang terakhir. Di terakhir itu merangkak. Yang mau ke penyesalannya. Enggak, udah mau ke Pelawangannya. Oh udah lewat berarti itu ya. Sebenarnya enggak merangkak, cuman kayak kita merangkak nunduk karena apa? Kalau kita Saking- berdiri Iya. karena saking terjalnya, Iya. kalau kita mau berdiri bisa ketarik sama beban yang di Muat belakang. beban Kayak tas. Iya. kita bawa. Iya bawa keril Iya. gitu ya. gitu kan. Ya. Nah, di Makanya situ- kita sampai mau merangkak jalannya di Nah sana. di situ terus sampai lagi Pelawangan. Sebenarnya saya mau nginep sebenarnya waktu di situ Di Pelawangannya. di Pelawangannya. Karena kenapa? Karena aku dapat cewek waktu itu. Asik. Nah ini kenalan di situ dah ya. Kenalan di situ kenal cewek kasihan kan ceweknya kan. Iya. Ini loh ceweknya itu ketinggalan lah. Ya, sama rombongannya. Sama Berarti rombongannya. ceritanya sama Mas nih, ketinggalan juga gitu Iya, ya. ketinggalan. Ketemu di situ. Ketemu lah situ. Heeh. Dan ini teman saya yang dua ini tetap saya tinggalin gitu karena dia jalannya lelet gitu nih. Oh. Aku tinggalin lah gitu loh. Berarti sendiri jalannya. Aku sendiri ketemu lah cewek ini. Mm-mm. Nah ketemu cewek ini, Mas jangan tinggalin saya Mas. Sopaman saya Mm-mm. udah berangkat, udah sampai danau katanya. Oh. Iya sudah yuk kelas mas saya sebenarnya. Oh, Naik. barengan lah sama dia. Naik. Mm. Begitu sampai Pelawangan Sembalun ini udah jam 5 sore ini. Iya. Begitu sampai jam 5 sore tak sebelah ini. Gimana ini Mas? Mbak. Tenda cuma satu. Iya. Terus sedangkan kita bertiga sebenarnya. Mm. Gimana? Enggak enak, Wak. Enggak enak Mas katanya. Iya. Sama saya juga enggak enak.
Tapi apa boleh buat? Kalau kita lanjutin jalan, paling enggak kita ini sampai danau itu Malam. jam 12 malam sebenarnya. Mm-mm. Sedangkan di bawah ini kan terjal. Iya, jalannya terjal. Takutnya dia kepleset atau gimana. Iya. Akhirnya nginep. Belum mikir. Dia tidak berani bertenda sama kita. Saya bilang kayak gini, Mbak, nanti kalau kita seandainya kita bertenda bertiga sebenarnya, Iya. mbaknya di pinggir aja. Iya. Saya laki-laki. Kalau pinggir juga sebenarnya. Iya. Biar tidak jadi hal-hal yang gini sebenarnya. Iya. Tapi tidak mungkin saya akan lakukan seperti itu. Iya. Karena apa? Di sini kalau kita berbuat seperti itu, tidak akan bisa lepas. Itu ceritanya. Ya. Caranya orang tua dulu. Kalau kita berbuat seperti ini, Iya. di situ tidak akan pernah bisa lepas. Kalau melakukan hubungan Ya, intim, ya. Itu tidak akan bisa lepas. Mungkin jadi lepasnya mati. makanya itu yang buat Mas juga takut. Iya ya? takut juga, saya kok takut. Heeh. Jadinya mbaknya tetap dia mau. Terus gimana? Kalau situ mbaknya yang bertenda sendiri, dong aku yang kedinginan saya bilang. Iya. Ini anginnya keras saya bilang. Gimana saya bilang? Ya gini aja dong Mbak, Mas kita lanjutin aja jalan. Berani kamu saya bilang. Iya. Berani kalau Masnya berani saya. Oh ya yuk saya bilang. Akhirnya malam-malam itu. Malam-malam tuh berangkat jam 5 tuh saya berangkat. Oh, belum malam ya, masih sore ya? Sama sore jam 5 tuh berangkat. Berdua, bertiga. Aku, kakak saya satu, sama temannya perempuan satu. Begitu saya berangkat, saya tahu turun. Udah setengah jalan itu, jauh udah mau naik, udah bisa naik udah. Iya. Malas udah naik. Cek HP-nya. Akhirnya anak itu ditelepon sama pamannya. Yang udah ninggalin itu. Iya. Halo, di mana katanya? Paman di mana katanya? Saya di mau muncak katanya. Loh, katanya kemarin kok langsung ke danau katanya. Iya nih, ada yang mau muncak kan, jadinya kita enggak sempat saya ngomong. Berarti pindah ini ya, pindah jalur ya. Jalur. Iya. Akhirnya, kamu kemana? Saya langsung ke danau ini, paman katanya. Iya. Terus sama siapa? Sama anak Mataram katanya. Iya. Terus laki apa perempuan? Laki-laki nggak ada yang berani perempuan turun katanya. Ya sudah, nanti kita ketemu di danau katanya. Iya. Begitu saja lantai. Ini senter satu, ada senter cas itu kan satu. Iya. Senter HP yang kecil, yang jandul itu, senter Iya. HP lah. Jalan. Udah malam nih, udah maghrib, udah mulai merinding udah badan saya. Iya. Udah mulai merinding, sana gelap, sini gelap, pokoknya di belakang saya gelap. Pokok arah pandangan cuma satu. Jalur ini harus hati-hati jalur ini. Iya. Setapak itu. Begitu saya jalan, ada yang bunyi. Iya. Ya perempuan teriak. Masa ada apa? Saya bilang gitu, dosa teriak. Saya bilang gitu kan. Iya. Situ takut, saya juga takut. Saya bilang gitu. Heeh. Ini malam masalahnya ini. Iya, iya. Kan udah aku bilang tadi, jangan turun di malam-malam. Saya bilang. Tapi situ yang nekat. Iya. Saya juga nekat jadinya. Saya bilang gitu. Saya betul. Ayo udah mas, hati-hati makanya mas. Saya bilang gitu. Benar. Jalan. Hujan. Hujannya aneh. Kalau hujan itu sana, hujannya aneh kan malam-malam. Itu ilalang itu hujan. Di depan tuh hujan. Iya. Besar hujannya. Begitu kita hampir hilang hujannya. Tapi basah. Jalannya basah. Jalannya Tapi basah. waktu di tempatnya Mas nggak hujan. Nggak hujan. Tapi di depan hujan. Hujan. Kelihatan Kelihatan hujan. Begitu saya hampir hilang hujannya. Basah itu tetap. Yang tempat hujan tadi basah. Tapi bukan suara saja, berarti beneran hujan berarti. Beneran Ya? hujan. Nah begitu tapi kok aneh. Kok aneh hujannya sebentar hilang gitu. Iya. Jalan lagi. Ada berapa meter itu? Ada 5 meter lah. Hujan lagi. Di depan lagi hujan. Hujan lagi. Hujan terus bilang gitu. Saya bilang gini. Ada apa ini? Saya bilang gitu. Betul. Ada merinding semua nih. Saya teriak sama kakak saya. Langsung bukan saya teriak, saya enter nih pakai enter yang tapi ini segini-gini. Kakak saya jalan tuh gini. Kan takut saya. Iya. Balik dia langsung. Dia bilang gitu kan. Iya. Gitu. Takutnya dia kan takut pernah ada lihat orang mati soalnya. Oh gitu. Di tempat jalan itu. Pakai isyarat gitu ya. Pakai isyarat ya. Suruh jalan gitu. Suruh jalan. Pikiran saya ini gini dah. Ada yang nggak bener deh. Ada yang nggak bener. Heeh. Ini ada ngelihat sesuatu ini sebelah gitu kan. Iya. Sedangkan perempuan ini takut. Mas jangan tinggalin saya mas. Siapa juga ninggalin kamu sebelah gitu. Iya. Saya juga takut ini tapi santai dah yuk. Berarti berdua di belakang. Berdua di belakang kakak saya berapa meter udah jauh. Iya. Sampai dia tinggal. Makin dia nganter. Diam dia. Ayo. Kan? Pokoknya pohon itu udah angin, tidak ada angin. Tapi pohon itu gitu. Kan tambah ngeri.
nggak ada angin tapi pokoknya bergerak semua. Ya, semua. Sampai saya bilang, astagfirullah, seperti itu kan. Sebenarnya nggak pernah saya namanya turun malam itu. Berarti itu yang pertama turun malam ya? Itu gara-gara cewek itu ya? Iya. Seandainya perempuan itu ada tendanya mungkin nggak mau saya turun. Oh gitu. Udah saya hitung itu, aduh kalau turun ini ada yang sesuatu yang terjadi, sudah itu benar. Itu bener. Sampai perempuan itu, Mas, saya mau beol gitu. Lagi saya gemeteran lagi. Mau buang air. Iya. Mau buang air. Gitu. Gimana gitu kan? Aku takut. Iya. Bener. Sebelah gini terus. Posisi seperti itu ya, di Posisi mana gitu? Di mana gitu? Gini aja Dek, Mbak sebenarnya kalau mau beol, ayo tak ya. Saya panggil adik kakak tadi. Diam deh kan. Sebelah gitu balik dia. Apa? Dia mau beol. Sebelah gitu. Kecil suaranya nggak Dia berani. mau buang air gitu ya? Dia mau buang air. Oh ya sudah. Nah, tunggu kamu di sini gitu kan. Saya tunggu. Saya setapak jalan nggak ada orang yang mau. Berarti cuman bertiga itu Bertiga aja? tau. Ah, Seandainya pun ada makhluk hal apa itu mati sudah. Bertiga itu. iya. Benar. Sudah pasrah. Sudah. Itu di depan kita tuh halusinasi tuh udah banyak. Iya. Ada sekelebat bayangan, ada sekelebat, ada yang hitam macam udah terlihat. Iya. Pokoknya, aduh, mau pisah-pisah sudah waktu itu. Bener. Iya. Kata saya Memang bilang, itu resiko jalan malam. malah itu. Bener, Pak. Terus kita lewat tembing lagi. Terus ada apa namanya tuh jalan pakai besi railing itu. Ya, Railing. Railing itu kan ada yang lubang-lubang, nggak berani kita cepat jalan itu. Iya. Jurang lagi. Akhirnya diolah perempuan ini buang air besar lah perempuan Iya, ini. buang air. Enggak dari sini dah. Seandainya kita berbuat jahat atau apa gitu, Iya. mungkin kita udah cebokin dia. Tapi pikiran kita udah ada kesana. Udah nggak ada kesana saking takutnya ya. Saking takutnya. Kapan mau nyampe danau itu? Iya. Kapan mau nyampe danau Itu gitu? posisi sekitar di tengah-tengah atau bagaimana? Di tengah-tengah. Tengah-tengah ya, tengah-tengah Masih perjalanan. lama. Nah, sebenarnya kalau di sana itu nggak dekat itu sebenarnya. Bukan di tengah-tengah ya, sekitar seperempat nyampe Iya. kita. Ke danau. Berarti udah 70% turun ya. 70% turunnya. Tapi cuma kan Karena situasi itu ya. situasi itu yang bikin lama. Iya. Serem kan? Iya. Terus ilalang. Tapi Mas Acehnya sudah di bawah. Ada, saya di Pelawangan waktu itu. Oh gitu. Ya, tapi saya nggak ketemu, mungkin dia arahnya lain, dia jalan. Sanenda itu bukan di di pinggir tempat orang mau lewat itu kan. Oh, agak jauh ya. Iya. Jadinya nggak ketemu. Udah gitu gimana Mas? Setelah itu lanjutkan perjalanan berarti. Perjalanan begitu selanjutnya perjalanan udah cebok segala macam lah. Perempuan ini diberikan saya. Kamu di depan, saya di belakang sama juga. Iya. Kamu jalan, bawa senter ini. Enggak mau mas saya senter aja. Saya biar jalan di depan, saya senter lagi. Pokoknya di depan itu udah bayangan orang halusinasi saya itu udah banyak. Iya. Saking suasananya Oh, gitu udah ya. suasananya. Mungkin kalau gelap-gelap ini nggak ada cahaya sedikit pun nggak ada cahaya. Iya, gelapnya beda ya. Gelapnya Gelap beda. di Itu padahal dibilang hutan ada hutan memang. Iya. Cuma pohon-pohonnya itu banyak sekali kan pohon-pohonnya Iya. cemara gitu kan. Nah, Pohon cemara nggak ada angin tapi suaranya tuh. Iya. ngeri Resikonya banget. kita jalan Itu sudah malam. pasrah dah ya. Pasrah saya sudah. Kalau jalan malam gitu dah. Seandainya Kalau keindahan Rinjani itu hilang ya. malam Hilang. Iya, hilang sama kegelapan. Tapi kalau kita jalan pagi atau siang, Rinjani itu tidak bisa dibayangkan indahnya. Oh gitu. Gitu. Itu makanya saya jarang mau jalan malam karena kita kan mau nikmati keindahan di sana itu. begini mas terus Berarti belum nyampe nih, berarti. belum nyampe. Ah. Masih lama perjalanannya. Oh gitu. Begitu juga begitu saya jalan terus saja terus naik bu tebing juga naik tebing lah. Sekitar jam 12 malam nih Iya. baru bisa sampai danau. Berarti benar prediksi ya. Prediksi dari awal nyampe sekitar 12 jam 12 malam. Seandainya kita laki-laki mungkin jam 10 udah nyampe. Iya, Kita kan soalnya bawa cewek bawa soalnya. cewek, kan jalannya cewek apa Iya, enggak? Lagi jurang-jurang turun-turunan Itu di bawah ada banyak orang. Udah kalau di danau udah banyak orang. Oh, di gitu danau ya. itu. Tapi begitu saat kita sekitar setengah kilo itu ada kelap-kelip, udah senang kita. Udah bahagia. Dan lihat ada lampu Udah dia. lampu di pinggir-pinggir kali apa di pinggir pinggir danau danau dia. itu. Udah kelihatan, udah dekat ayo. Gitu. Semangat dia. Jadinya perempuan semangat juga. Iya. Ayo mas, aku nggak takut ini. Tetap aja saya takut. Iya. Perasaan saya di belakang itu ada yang tetap ngikutin. Ngikutin ya. Soalnya di depan terang, di belakang ini gelap sekali. Gelap. Kayaknya begini saya.
Mas diam dulu sebentar. Itu bisa takutin. Bener. Itu yang takut. Pokoknya kalau bilang sama bel sudah. Kencing sudah gitu. Saking seremnya. Itu perjalanan saya malam. Iya. Seumur saya jalan malam. Itu tak pernah saya jalan malam. Oke. Terus berarti malam tuh nginepnya di danau. Ya. Besoknya lanjutkan perjalanan, naik lagi berarti besoknya. Ya belum kita nginap dulu Tiga hari. 2 hari. 3 hari. Oh. 3 hari. Berarti 2 hari. berhari-hari di bawah itu. Iya, kita mancing di sana namanya. Mancing ikan dulu, terus ada yang mau ke gua susu namanya. Nah, berarti yang diceritakan tadi itu gua itu lokasinya di sekitaran danau. Bawah lagi, Turun lagi. lagi bawahan lagi. Itu kan itu kan kolam air hangat. Iya. Di bawahnya kolam air hangat itu ada gua susu lagi di bawah lagi. Kenapa dibilang gua susu? Karena di situ tuh kan apa namanya tempat gua emang nih. Ya. Kan ada anunya itu apa namanya? Tetesan air itu jadi yang ngeras gitu ya. Ya. Itu Biasanya di gua banyak mas itu ya. Ya, itu makanya dibilang gua susu dan di dalam bentuknya gua seperti susu. ya airnya putih. Ya. Nah, di dalam Bentuknya seperti sutit, Iya. disensor nanti ya bentuknya seperti sutit. Oke. dan di situ dulu di dalamnya itu ada petilasan, Petilasan. petilasan tempat orang tapal. Di situ ada seperti apa Di sih? dalam gua itu. Tidak ya, seperti ada batu, tapi batu tempat orang dulu, Hmm. tempat orang tapal. Itu masnya masuk ke dalam. Masuk, Itu apa? Dari gerbangnya gua tuh bisa masuk. yang gerbangnya itu ya ini gini. Yang kalau guanya itu besar, Hmm. Di tapi dalamnya yang besar, yang luas di dalamnya. dalamnya yang luas. Tapi kalau pintu masuknya Pintu masuknya itu ya. kecil segini ya, diameternya segitu, Merangkak. sebangku itu. Berarti segini lah. Lah ya. segitu. Iya, Ya, harus kalau- merangkak itu masuknya. Berarti masuknya Merangkak. kayak belut gitu ya. Ya. Merangkak. Kalau kita lihat, pikiran kita tak akan pernah bisa masuk. Karena saking kecilnya lubang itu. Kecilnya. Sebesar apapun manusia bisa masuknya. Bisa dia masuk. Bisa. Sampai orang bilang yang gini, wah gak ada orang bisa masuk ini. Iya. Nggak mungkin dia bisa. Tapi pas coba masuk. Kalau udah kepala masuk, lulus sudah langsung. Lolos Hmm. sudah. Tapi tidak pernah saya lihat orang tuh masuk setengah terdiam itu nggak ada. Iya. Berarti kelihatannya aja kecil, tapi kalau udah walaupun yang besar, yang tubuhnya besar masuk bisa loh. Bisa masuk. Berarti apa ya, kayak nggak mungkin sekali gitu ya. Dibilang mustahil lah, tapi fakta nyatanya gitu loh. Ah gitu. Itu udah banyak yang buktikan juga Punya ya. buktikan. Dan di situ Itu masnya masuk. masuk saya. Oh terus, Sampai saya bilang gini, bisa nggak saya keluar dari sini? Bisa nggak saya masuk dari sini? Saya bilang, iya. saya coba masuk saya bisa, keluar juga saya bisa. Ah, Bisa ternyata ya, saya bilang. Kayak gua itu elastis. Kayak lubangnya itu kayak lubang elastis. pintunya tuh kayak elastis gitu. Iya, Ya. kayak gitu. Sakit nih sebelah gitu. Tapi begitu, dan di situ kan juga banyak orang yang apa namanya Ritual. sana. Kalau kita lihat Rinjani ini, kalau dari sisi keindahan ya, Iya. tidak bisa Tidak bisa dianu dengan kata-kata kalau Tidak kita bisa Iya, silakan diceritakan buktikan. Ya. saking indahnya. Iya. Terus di balik keindahan itu Di balik juga keindahan. banyak tersimpan misteri. Misteri. di situ. Iya. Misteri benar. Oke, untuk ke episode selanjutnya nanti kita akan mengupas tentang hal-hal gaib lain lah, atau yang tentunya yang banyak cerita-cerita misteri yang akan kita gali dan kita ungkap, ke highlight ramai. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih Mas Aceng. Ya, Terima sama-sama kasih. Mas Peter. Tentunya untuk menemani malam Jumat kalian, jangan pernah lewatkan episode kita selanjutnya. Tetap stay di Jejak Misteri Arila Production. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.